apa World Bank ya kalau nggak salah itu ada report untuk future jobs 2030 itu makin banyak job yang tergantikan gitu karena adanya AI ini. Tapi banyak juga job-job baru yang mungkin bukan tergantikan tapi difasilitasi atau dibantu dengan adanya AI ini gitu. Dan mungkin ada satu pepatah Bang, saya sampai saat ini bilang tidak akan ada manis tanpa keringat dan tiada hari tanpa perjuangan. Jadi buat teman-teman yang ingin berjuang, ayo dari sekarang jangan nunggu waktu. Oke guys, kita di sini papasannya di suatu event dan ketemu Kang Ridwan dan Kang Andika. Mereka semua adalah member dari komunitas Business Initiative Movement di Bandung ya. Dan luar biasa Kang Ridwan ini adalah CEO BIM di tahun 2020 ya. Oke, Sobat Digiris ID, kita ketemu pebisnis luar biasa. Yang satu masih mahasiswa, yang kedua masih sudah lulus. Sudah berkeluarga ya, punya laundry dan. Oke Wan, boleh cerita Wan sedikit latar belakang bisnis Wan? Silakan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Ridwan. Kebetulan aku ketemu nih di acara ini bareng Bang Jeff. Jadi cerita sedikit. Sebenarnya background aku tuh di bidang IT, lalu meneruskan karir atau pendidikan di bidang magister manajemen gitu. Lalu dari situ sebelumnya aku udah ada usaha di bidang awalnya IT konsultan, lalu bikin souvenir merchandise. Lalu sekarang lagi merambah ke properti, bikin sedikit lah belajar kos-kosan di Bandung. Lalu ada laundry juga dan itu sih Bang. Oh, luar biasa. Gimana Mas Andika? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Prasetya. Saya mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Indonesia. Masih aktif ya, masih mahasiswa. Untuk backgroundnya, saya sebelumnya punya startup di bidang AI di Object Recognition. Lalu saya merambah ke F&B juga. Tapi bukan di F&B-nya langsung, tapi bikin SaaS untuk F&B ya. Jadi kita ke omnichannel untuk F&B, gabungin tiga food delivery yang ada, dan juga mau merambah ke enterprise resource management ya. Lalu di belakang itu juga ada agensi IT dan agensi untuk desainnya juga. Ya gitu guys, jadi kita orang-orang IT yang kesasar di berbagai petualangan bisnis kali ya? Iya betul. Oke, saya sendiri mungkin dulu non IT dan sekarang mungkin sangat banyak tersedot ke dunia digital karena memang digital itu sangat besar ya perkembangannya sekarang walaupun mungkin katanya ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Iya. Kenyataannya guys, teman-teman yang sudah memulai usaha ini terus berusaha dan terus bisa mengembangkan bisnisnya ternyata bisa jalan dengan lancar ya. Gimana Wan? 2025 ini gelap atau terang? Untuk saat ini agak lumayan gelombang-gelombang nih Bang buat teman-teman. Jadi sekarang tuh emang lagi bisa dibilang lagi masa fase-fasenya kita fighting lah gitu. Itu sih mungkin untuk sekarang Bang. Gimana Mas Andika? Sebenarnya terus bertumbuh aja sih Kang. Maksudnya walaupun mungkin secara garis besar ya ada orang yang bilang Indonesia gelap dan segala macamnya, tapi ketika kita terus bertumbuh, terus mencari opportunity, ya tetap bisa maju terus gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi itu ya teman-teman, betapa harus kita terus optimis walaupun ya apapun sebenarnya mungkin ini sudah berulang berkali-kali ya mungkin ya pada era industrial zaman dulu masuk ke era mungkin ya web 2, web 3 sekarang mungkin dan seterusnya ya teman-teman. Selalu ada tantangan baru ya nih. Apa nih menurut teman-teman tantangan baru di era 2025 ini nih Kang Ridwan? Kalau untuk sekarang semua sih wajib ya teman-teman, buat teman-teman yang masih konvensional mungkin ya dan belum terlibat di dunia digital, ini saatnya mulai dari sekarang. Walaupun gaptek itu bisa kita pelajari sih dari nol, yang penting dicoba dan mau mencoba lah gitu mungkin Bang. Jadi lebih ke transformasi digital sih gitu. Kang Andika, apa ada hal-hal baru nih bisa kita pelajari di mungkin kalau untuk anak-anak muda kali ya, mungkin nggak cuma transformasi ke digital tapi juga ke AI ya, seperti yang kita tahu memang AI sedang lagi berkembang sangat cepat ya. Hampir setiap minggunya tuh ada perkembangan baru dan memang harus terus dilihat lah gitu, harus terus dipelajari gitu. Karena sebagai report juga ya dari World Bank ya kalau nggak salah itu ada report untuk future jobs 2030 itu makin banyak job yang tergantikan gitu karena adanya AI ini. Tapi banyak juga job-job baru yang mungkin bukan tergantikan tapi difasilitasi atau dibantu dengan adanya AI ini gitu. Luar biasa AI. Oke, mungkin boleh nih adik-adik muda yang masih pada muda nih sekarang. Boleh nggak sebutin tokoh bisnis yang favorit teman-teman nih, role modelnya siapa nih Kang Ridwan?
Kalau saya sih dari awal saya lebih bagian finance tuh ke ini Sandiaga Uno sih bang. Sandiaga Uno. Iya, lebih dari sistemasinya dan itu kalau kita pelajari itu lumayan kompleks dan bisa kita adaptif lah dari sana gitu. Itu sih. Mas Andika? Saya lebih ke Elon Musk kali ya. Elon Musk Iya. di US itu ya? Iya betul. Kenapa tuh kan? Karena dia kan lebih banyak langsung ke aksi aja gitu. Jadi nggak misal dari awal planning dulu lama tapi nggak jalan. Tapi coba aja gitu aksi aja sambil jalan, sambil nanti mungkin ada beberapa penyesuaian selama kita berjalan gitu kan. Dan itu bisa langsung dapat pengalaman langsung gitu. Luar biasa. Oke, mungkin nih saya juga perhatikan Kang Ridwan ini sering mempivot atau iterasi bisnis ya, tiba-tiba jualan Excel dan lain-lain. Kang Ridwan sebenarnya apa sih hal tersulit di usia 20 berapa kan? 27 sekarang bang. Di usia 27 apa hal terberat untuk bisa catch up sama perkembangan teknologi yang kencang banget nih gitu ya? Harus lebih ke adaptasi sih bang ya. Kalau kita ketinggalan, apalagi ketinggalan digital yang dari segi nol aja, kita mempelajari dengan sosial medianya, terus baru teknologinya lebih dibiasakan lah dari sekarang gitu bang. Itu sih mungkin. Tidak ada kata terlambat sih. Insya Allah. Oke. Semua butuh proses, tapi kalau kita coba mendalami proses itu pasti insya Allah kita mengikuti zaman lah itu sih. Oke, berapa kali eksperimen Kang? Saya tuh dari 2015 teman-teman R&D udah beberapa kali dan sekarang alhamdulillah udah ketemu nih titik polanya seperti apa. Nah itu sih harus kita coba sih bang. Jadi how to find the pattern ya? Betul. Gimana Mas Andika? Gimana? Masih muda ya? Iya. Udah. Jika masih muda mungkin harusnya ya familiar dengan kemajuan teknologi yang luar biasa gila ini. Cepet banget gitu ya. Kang Ridwan 27, Kang Andika? Dua-dua. Dua-dua, oke, beda 5 tahun. Gimana Kang? Mungkin kalau untuk sebagai mahasiswa ya gitu. Karena banyak mahasiswa itu yang mungkin hanya datang ke kampus untuk kuliah aja gitu kan. Di luar itu ya main atau apa gitu. Sedangkan seperti yang saya bilang sebelumnya gitu, industri AI apalagi itu berkembangnya sangat cepat gitu. Setiap minggu tuh selalu ada perkembangan baru gitu. Selalu ada teknologi baru. Nah, ketika kita tidak belajar itu hanya di kampus, tidak belajar dari resource yang ada di luar, padahal di luar di internet itu banyak sekali resource, itu bakal ketinggalan juga gitu kan, ketinggalan zaman gitu. Makanya harus tetap sering belajar gitu. Sering belajar ya walaupun kita sudah lelah sama tugas-tugas di kampus ya? Iya betul. Oke, terakhir teman-teman, jadi apa sih kira-kira tips ya buat teman-teman yang baru akan mulai bisnis ya? Dan apa sih kira-kira cita-cita terbesar Kang Ridwan sama Kang Andika ya? Silakan. Ini pertanyaan berat bang. Kalau saya pribadi mungkin untuk teman-teman yang baru buka bisnis atau usaha, jangan takut mencoba. Jadi semua harus dicoba teman-teman dan kita harus lihat juga riset pasar sekarang itu bisa teman-teman buka karena itu bisa kita cek lah satu persatu di sana. Dan mungkin ada satu pepatah bang, saya sampai saat ini bilang tidak akan ada manis tanpa keringat dan tiada hari tanpa perjuangan. Jadi buat teman-teman yang ingin berjuang, ayo dari sekarang jangan menunggu waktu, tapi kita harus menjemput waktu. Itu sih bang. Oh iya, silakan. Oke, kalau buat teman-teman yang mau mulai bisnis, sebenarnya kalau sekarang kan lagi rame nih, kabur aja dulu. Tapi kalau bisnis tuh mulai aja dulu gitu. Jadi apapun rencananya, misalnya mau bangun bisnis apa, mau bikin produk apa, coba aja dulu gitu, prototyping aja dulu. Mungkin ketika kita misal apalagi mahasiswa ya banyak program-program mungkin kayak seminar atau program-program kecil gitu untuk belajar bisnis. Nah kan kita di situ juga bisa unjuk gigi lah gitu istilahnya gitu, memperlihatkan gitu ke mentor kita atau ke orang-orang lain gitu yang ada di sekitar kita. Karena dari bisnis itu sendiri sebenarnya kita tuh nggak bisa fokus di satu produk aja gitu. Karena bisa aja mungkin produk ini sukses, tapi bisa aja produk ini fail gitu kan. Dan selama kita terus berusaha networking, semakin kenal banyak orang, itu kita juga akan semakin dikenalkan dengan berbagai masalah yang mungkin tidak dialami sama kita, tapi dialami sama orang lain yang mungkin saja kita punya solusi untuk bisa nge-solve hal tersebut gitu. Nah, Oke, luar biasa nih. Jadi itulah Kang Ridwan dan Kang Andika yang bisa mungkin ya memulai perjalanan bisnisnya dengan sangat seru. Sebelum kita akhiri, Kang Ridwan, dulu pas mulai bisnis modalnya berapa? Dari awal bang, saya tanpa modal awalnya bang, karena dropship ya waktu itu. Jadi kita kumpulin uang dari dropship teman-teman. Nah uangnya baru kita beliin mesin gitu. Berarti modalnya HP, kuota, jempol. Sama mungkin harus harus explore teman-teman. Jadi cari barang-barang yang sangat murah di internet, baru kita belilah hunting-hunting di internet bang. Oke, itu dia. Mas Andika, modal bisnis berapa kan?
Ya. Sudah ada. Sama sih, nol juga. Maksudnya modal bisnis tuh nggak cuma harus dengan uang gitu, tapi bisa dari value diri gitu. Kayak misalnya kita punya expertise apa gitu yang terus dikembangkan, terus akhirnya bisa bikin produk kan. Apalagi kalau produk digital kan kita bisa bikin dari nol ya. Gitu, nggak perlu modal, kita bisa bikin produk gitu. Oke guys, walaupun nggak perlu modalnya pastikan ya punya gadget dan ya kelengkapan lah ya. Toolset standar digital, laptop, HP, kuota ya. Oke. Itu guys, sedikit ya kita papasan juga di suatu event di sini dari Stanford tadi ya, dan di situ juga banyak sekali pebisnis yang luar biasa. Thank you banget Mas Andika juga Kang Ridwan sudah nyempetin di sini. Sukses buat kita semua. Ayo mulai aja dulu, sampai jumpa di Digiris berikutnya. Bye. Thank you.